Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang IRD yang telah kami buat. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang entitas dan atribut yang ada di dalam IRD kami, dalam program kami. Entitas yang pertama yaitu tamu. Entitas tamu mempresentasikan informasi tentang tamu yang berinteraksi dengan sistem. Entitas tamu memiliki beberapa atribut. Yang pertama, ID tamu merupakan kunci unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap tamu secara individual. Atribut yang kedua yaitu nama tamu, menyimpan nama lengkap dari tamu. Atribut yang terakhir yaitu nomor telepon tamu, berisi nomor telepon tamu untuk keperluan komunikasi ataupun verifikasi. Entitas yang kedua yaitu reservasi. Entitas reservasi digunakan untuk mencatat data pemesanan kamar oleh tamu. Entitas reservasi memiliki beberapa atribut. Yang pertama, ID tamu. ID tamu merupakan relasi ke entitas tamu, menghubungkan reservasi dan tamu yang bersangkutan. Atribut yang kedua, nama tamu, menyimpan nama tamu yang melakukan reservasi sebagai referensi tambahan. Kemudian atribut yang ketiga, ID reservasi, yaitu kunci unik yang mengidentifikasi setiap reservasi secara spesifik. Kemudian yang terakhir yaitu check-in. Atribut ini menyimpan waktu atau tanggal check-in tamu ke kamar yang dipesan. Entitas kamar. Entitas kamar merepresentasikan data terkait kamar yang tersedia di hotel tersebut. Di entitas kamar terdapat beberapa atribut. Atribut pertama yaitu ID kamar, yaitu kunci untuk mengidentifikasi setiap kamar yang tersedia. Atribut yang kedua yaitu jumlah kamar, yang menunjukkan jumlah kamar yang masih tersedia untuk dipesan. Atribut ketiga yaitu harga kamar, menyimpan informasi mengenai biaya tarif per kamarnya. Yang atribut keempat yaitu nomor kamar, berisi nomor unik dari kamar yang digunakan untuk identifikasi fisik. Entitas yang terakhir yaitu entitas pembayaran, digunakan untuk mencatat transaksi pembayaran yang dilakukan oleh tamu terkait reservasi kamar. Di entitas pembayaran terdapat beberapa atribut. Atribut pertama yaitu kunci unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap transaksi pembayaran. Atribut kedua yaitu ID tamu, merupakan relasi ke entitas tamu untuk menghubungkan pembayaran dengan tamu yang melakukan reservasi. Atribut yang ketiga yaitu ID reservasi, relasi ke entitas reservasi untuk mengidentifikasi pemesanan kamar yang dibayar. Atribut yang keempat adalah ID kamar, yaitu relasi ke entitas kamar untuk menghubungkan pembayaran dengan kamar yang dipesan. Atribut yang kelima yaitu metode pembayaran, menyimpan jenis metode pembayaran yang digunakan seperti tunai, transfer, ataupun kartu kredit. Atribut yang terakhir yaitu total biaya, yang berisi jumlah biaya keseluruhan yang harus dibayar oleh tamu atas pemesanan kamar. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang berikutnya, yaitu relasi antar entitas. Di dalamnya yang pertama ada tamu melakukan reservasi. Di situ ada hubungan one to many, yang dimana satu tamu dapat melakukan banyak reservasi. Relasi ini ditunjukkan oleh garis antar entitas tamu dan reservasi melalui relasi melakukan. Yang kemudian selanjutnya yaitu reservasi pemesan kamar, yang dimana dalam reservasi tersebut terdapat hubungan many to many, yang dimana setiap reservasi memiliki dapat memesan lebih dari satu kamar, dan satu kamar bisa dipesan oleh berbagai reservasi. Relasi ini ditunjukkan oleh garis antar entitas reservasi dan kamar melalui relasi memesan. Yang selanjutnya yaitu relasi ditangani oleh pembayaran, di mana di dalamnya terdapat hubungan one to one, yang dimana satu pembayaran hanya dapat dilakukan oleh satu reservasi, atau setiap reservasi memiliki satu pembayaran. Relasi ini ditunjukkan oleh garis antar entitas reservasi dan pembayaran melalui relasi menangani. Kemudian
Pembayaran melibatkan tamu dan kamar. Pembayaran mencatat informasi terkait tamu, kamar, dan metode pembayaran. Alur proses umum dalam IRD. Nah, yang langkah pertamanya itu adalah seorang tamu ketika melakukan reservasi untuk satu atau beberapa kamar. Langkah keduanya, reservasi ini akan dicatat dan dikelola dalam sistem. Nah, setelah reservasi dilakukan, pembayaran akan diproses melalui entitas pembayaran, yang dimana informasi seperti metode pembayaran dan total biayanya akan dicatat. Kemudian relasi yang terjadi antara kamar dan reservasi itu menunjukkan pemesanan kamar untuk tamu. Kemudian setiap pembayaran yang berhubungan langsung dengan data tamu, reservasi dan kamar itu terjadi di alur proses umum dalam IRD. Jadi, kesimpulan dari diagram Entity Relationship Diagram atau ERD yang kami buat, ini menggambarkan sebuah sistem manajemen reservasi hotel yang melibatkan entitas utama seperti tamu, reservasi, kamar, dan pembayaran, serta relasi yang menghubungkan entitas-entitas tersebut untuk mengelola data secara efisien. Entitas tamu memiliki atribut seperti ID tamu, nama tamu, dan nomor telepon tamu, yang menunjukkan identitas tamu yang melakukan reservasi. Tamu memiliki relasi melakukan dengan entitas reservasi, di mana satu tamu dapat melakukan banyak reservasi atau many to many. Sedangkan reservasi memiliki atribut ID reservasi, ID tamu, nama tamu, dan check-in, yang mencatat detail pemesanan tamu. Reservasi ini selanjutnya